Di jantung kompetisi sepak bola Asia, sebuah keputusan kontroversial telah menggembarkan dunia. AFC, federasi sepak bola tertinggi di benua itu, secara resmi mengumumkan Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah bersama untuk babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Sebuah langkah yang seketika memicu gelombang protes dari berbagai negara peserta. Sorakan ketidaksetujuan dan keberatan membanjiri meja AFC. Namun, sayangnya, suara-suara itu seolah tenggelam dalam kebisuan. AFC bergeming, tak sedikit pun mengubah keputusannya. Bagi tim nasional Indonesia, ini berarti sebuah tantangan berat. Mereka harus siap berlaga di kandang lawan, baik itu di gurun pasir Arab Saudi yang terik, maupun di stadion-stadion megah Qatar. Namun, di tengah persiapan yang penuh ketegangan, sebuah kabar mengejutkan datang dari Timur Tengah, mengguncang fondasi keputusan AFC. Konflik yang telah lama membara antara Israel dan Iran kini mencapai titik didih. Baku tembak dan retorika keras melambung tinggi, mengancam untuk menelan stabilitas seluruh kawasan. Isu ini dengan cepat menyebar, menimbulkan pertanyaan besar tentang status tuan rumah Qatar dan Arab Saudi yang meskipun secara geografis tidak berada di garis depan konflik, namun berada dalam wilayah yang sangat berisiko. Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, dan AFC kini dihadapkan pada dilema tak terduga. Haruskah mereka mengubah keputusan yang telah dibuat? Jika ya, opsi tempat netral dan aman harus segera dipertimbangkan. Inilah awal mula kisah tentang bagaimana api konflik di Timur Tengah mengancam untuk membakar mimpi-mimpi sepak bola global. Inilah saatnya kita raih mimpi kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara membakar jiwa. Kemenangan sempurna, dunia bersorak, inilah waktunya kita buktikan semua. Kemenangan sempurna, dunia bersinar, cahaya juara takkan pernah putar. Kemenangan sempurna. Konflik antara Israel dan Iran, yang awalnya hanya riak kecil di cakrawala politik, kini telah menjelma menjadi badai yang tak terkendali. Setiap hari, berita-berita mengerikan datang dari medan perang, mengabarkan jatuhnya korban jiwa yang tak terhitung jumlahnya dari kedua belah pihak. Bukan hanya nyawa yang melayang, tetapi juga kerugian material yang fantastis. Miliaran rupiah telah ludes untuk membiayai perang yang tak kunjung usai, dan tak ada tanda-tanda perdamaian akan segera tiba. Hati terasa teriris menyaksikan orang-orang tak bersalah, termasuk wanita dan anak-anak Iran, menjadi korban dalam pusaran kekerasan ini. Ini bukan lagi sekadar perebutan wilayah, melainkan tragedi kemanusiaan yang mendalam. Dampak dari konflik ini pun tak hanya terbatas pada Israel dan Iran. Efek dominonya menjalar hingga ke skala global, terutama di sektor penerbangan. Dengan kedua belah pihak yang saling mengandalkan rudal dan sistem pertahanan udara, langit di atas Timur Tengah menjadi zona berbahaya. Maskapai penerbangan dunia demi keselamatan penumpang dan kru terpaksa menghentikan operasional mereka sementara waktu. Akibatnya, jutaan penumpang dari berbagai penjuru dunia harus menunda, bahkan membatalkan rencana perjalanan mereka. Bandara-bandara dipenuhi wajah-wajah kecewa. Semua orang memahami bahwa keselamatan adalah prioritas utama. Namun tak ada yang bisa menyembunyikan frustasi dan kerugian yang ditimbulkan oleh perang yang tak diinginkan ini. Jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara membakar jiwa. Kemenangan sempurna, dunia bersorak, inilah waktunya kita buktikan semua. Hey! 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 Di setiap langkah kita melaju. Kecamuk di Timur Tengah tak hanya mengancam langit, tetapi juga lapangan hijau.
Dunia sepak bola turut merasakan getaran konflik yang memanas. Sebelumnya, kita telah melihat bagaimana Mehdi Taremi, penyerang handal Iran, gagal bergabung dengan Inter Milan karena lumpuhnya penerbangan dari negaranya. Kini, dampak serupa mulai merambat ke tubuh AFC itu sendiri. Dengan situasi yang kian tak terkendali, mustahil bagi Federasi Sepak Bola Asia itu untuk menggelar babak kualifikasi krusial di wilayah yang begitu dekat dengan bara konflik. Qatar dan Arab Saudi, yang semula disiapkan sebagai panggung utama, kini berada di ujung tanduk. Dinding keharusan mendesak AFC untuk segera berdiskusi serius dengan FIFA, mencari solusi terbaik yang bisa ditempuh. Mereka tahu, keputusan besar akan segera diambil. Jika diskusi itu membuahkan hasil, status tuan rumah Qatar dan Arab Saudi bisa saja dicabut oleh FIFA dan AFC tanpa bisa diganggu-gugat. Alasannya sederhana dan mutlak, keselamatan pemain. FIFA memiliki aturan tak terbantahkan yang memungkinkan mereka memindahkan venue pertandingan jika negara tuan rumah dilanda kerusuhan, ancaman teroris, atau bahkan peperangan. Meski Qatar dan Arab Saudi sendiri relatif aman dari pertempuran langsung, perjalanan menuju ke sana adalah masalah besar. Dengan penerbangan global yang terganggu dan risiko di jalur udara yang membayangi, FIFA tak akan mengambil resiko sedikit pun. Jika konflik Israel dan Iran terus berkobar, impian Piala Dunia di Doha dan Riyadh mungkin harus rela terbang ke tempat lain. Jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara membakar jiwa. Kemenangan sempurna, dunia bersorak. Inilah waktunya kita buktikan semua. Wow, 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 wow. Hey, hey, hey. Di setiap Bagi tim nasional Indonesia, situasi ini terasa familiar, namun dengan skala yang jauh lebih besar. kita Dulu, Timnas Bahrain pernah mengajukan protes kepada AFC, menuduh fans Indonesia mengancam mereka dan meminta agar venue pertandingan dipindahkan. Untungnya, AFC menolak permintaan itu. Mereka berpegang teguh pada aturan FIFA yang menyatakan bahwa selama negara tuan rumah masih aman, pertandingan harus tetap digelar. Saat itu, Stadion Gelora Bung Karno tetap menjadi saksi bisu pertandingan dan Indonesia tetap menjadi tuan rumah. Namun, kasus konflik Israel-Iran ini adalah cerita yang sama sekali berbeda. Ini bukan sekedar protes atau tuduhan, melainkan perang nyata yang mengancam keselamatan siapapun yang berada di dekatnya. AFC tak bisa lagi berpegang pada alasan baik-baik saja. Federasi Sepak Bola Asia itu harus dengan serius mempertimbangkan pemindahan venue pertandingan ke tempat yang lebih aman. Dalam situasi mendesak seperti ini, Indonesia kembali muncul sebagai pilihan yang logis. Kita tidak hanya pantas menjadi tuan rumah karena keikutsertaan kita di babak keempat kualifikasi Piala Dunia, tetapi juga karena stabilitas dan keamanan di wilayah kita. Namun, menunjuk Indonesia secara langsung mungkin bukan pilihan pertama bagi AFC. Mereka cenderung memilih tempat netral yang tidak memiliki ikatan dengan tim peserta manapun. Oleh karena itu, perhatian beralih ke dua raksasa sepak bola Asia Timur, Korea Selatan dan Jepang. Sebagai penggemar sepak bola Indonesia, harapan tentu tertuju pada Jepang. Negara matahari terbit ini telah lama dikenal sebagai sahabat sejati Indonesia. Ingatlah momen ikonik di pertandingan beberapa waktu lalu, ketika fans Indonesia dan Jepang bersatu di stadion, bernyanyi bersama, menciptakan suasana yang mengharukan dan penuh persahabatan. Momen itu tak hanya membuat penggemar Jepang kagum, tetapi juga memicu doa terbaik mereka untuk tim Garuda. Dari timur hingga barat kita bersatu, semangat membara melangkah maju. Mimpi besar takkan pernah layu demi satu tujuan kemenangan itu. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara membakar jiwa. Dukungan dari supporter Jepang tak hanya sekedar pujian dan doa. Mereka juga menyertakan sebuah peringatan penting untuk timnas Indonesia. Selalu berhati-hati. Kalau lawan dari Timur Tengah, menurut pengalaman mereka,
seringkali menggunakan segala cara untuk meraih kemenangan. Salah satu penggemar Jepan dengan nada serius berbagi kisah pahit tentang kecurangan wasit yang pernah mereka alami saat menghadapi tim dari kawasan tersebut. Ini adalah pelajaran berharga, sebuah pengingat bahwa di balik semangat sportif ada intrik yang harus diwaspadai. Sementara itu, di balik semua spekulasi dan tekanan, AFC masih membisu. Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi yang keluar dari federasi terkait konflik Israel-Iran. Mereka masih berpegang teguh pada keputusan awal mempertahankan Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah. Ini mungkin adalah penantian strategis, sebuah harapan bahwa badai akan mereda dengan sendirinya. Namun, ada batas waktu. Jika konflik ini terus berlanjut, semakin memanas hingga bulan Oktober mendatang, AFC tidak akan punya pilihan lain. Mereka mau tidak mau harus memindahkan venue pertandingan. Keputusan ini pada akhirnya bukan lagi soal preferensi atau kenyamanan, melainkan demi keselamatan semua pemain. Masa depan babak keempat kualifikasi Piala Dunia kini berada di tangan takdir, terombang-ambing oleh gejolak geopolitik yang jauh melampaui batas lapangan hijau. Konflik antara Israel dan Iran yang awalnya tampak seperti masalah regional, kini berpotensi mengubah peta jalan sepak bola Asia. Mimpi kemenangan sempurna, teriakan